boleh tahu namanya siapa dan dari angkatan berapa? Nama saya Cynthia Triadiana Oktaviani, atau orang-orang atau teman-teman saya itu biasanya manggilnya Cynthia. Saya dari angkatan 2020 Informatika UNM. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, lulusnya tuh lewat jalur apa sih? Kalau aku sih jalur ekuivalensi. Nah, tapi jalur ekuivalensinya itu ke conference atau international conference. Jadi itu tuh kayak seminar internasional gitu, yang kita itu harus presentasi di depan audiens yang itu tuh audiensnya tuh bisa dari luar negeri juga gitu. Jadi presentasi sih basicnya. Terus itu dikonversi ke Ke TA, skripsi. iya benar, ke skripsi. Oke. Terus kalau sekarang nih kesibukannya apa aja Mbak? Kalau untuk sekarang aku ada kerja sama freelance. Jadi ada dua aktivitas yang aku lagi tekunin untuk saat ini. Kalau kerjanya sebagai apa nih? Dua-duanya sama. Kerjanya aku sebagai QA tester, untuk freelance aku QA engineer. Jadi beda di embel-embel belakangnya aja. Tapi sebenarnya kerjanya tuh hampir sama, cuman ada perbedaan sedikit gitu. Kalau yang engineer itu ada automationnya, jadi ada ngodingnya sedikit. Kalau yang tester itu aku full manual gitu. Cuman kalau mau diimplementasi coding juga masih bisa. Kalau kerja sama freelance-nya tuh di mana Mbak sekarang? Kalau kerja aku di The Big Rich Group, itu ada di Jakarta Selatan. Kalau untuk freelance itu dia remote work, tapi kalau kantornya juga di Jakarta Selatan. Itu di hukumonline.com. Jadi kalau The Big Rich Group itu dia perusahaan IT konsultan atau IT service, yang mana berarti dia tuh produknya atau projectnya itu mostly soal sistem-sistem yang dikerjakan berdasarkan request sama klien-klien yang ada. Terus kalau yang hukum online dia itu lebih ke perusahaan hukum gitu yang menyediakan layanan konten-konten hukum premium, kayak contohnya peraturan daerah atau peraturan presiden gitu. Yang mana kan kita sebenarnya nggak tahu nih kalau lihat perda tuh terus lihat kemana. Nah itu hukum online tuh memfasilitasi itu. Oke. Itu dapat pekerjaannya udah mulai kapan nih Mbak? Udah berapa lama kerja di situ? Kalau kerja sebenarnya dari freelance sama kerjaan aku yang full time itu bedanya 1 bulan. Cuman sampai sekarang aku jalani berbarengan. Jadi yang pertama itu aku dapat freelanceku itu pertamanya tuh sebagai intern. Terus aku dilanjut terus sampai jadi freelance. Itu aku mulai dari kalau nggak salah September 2023, kalau nggak Agustus 2023. Antara itu aku magang 3 bulan, terus diperpanjang lagi 3 bulan, terus diperpanjang lagi 3 bulan, tapi sudah bukan sebagai magang tapi freelance gitu. Jadi ada kontraknya. Kalau yang kerja yang full time itu aku mulai Oktober. Jadi cuma beda sebulanan. Sampai sekarang tuh masih ongoing kerjanya sama freelance-nya juga. Jadi double jobnya itu sejak Oktober berarti. Oke. Berarti itu dapat pekerjaannya sebelum lulus ya Mbak? Iya, dapat pekerjaan sebelum lulus. Kalau yang hukum online atau yang magang freelance itu aku dapat dari Cleans. Kalau yang kerja aku dapat dari LinkedIn gitu. Sebenarnya dulu itu aku apply ke banyak platform. Ada Glints, ada Indeed. Kalau teman-teman semua tahu, ada Glints, ada Indeed, ada Caliber, ada LinkedIn, Jobstreet dan lain sebagainya. Itu semuanya aku lewatin atau aku sebarlah CV aku ke semua platform-platform itu. Oke, kenapa nih Mbak akhirnya tuh milih pekerjaan sebagai QA? Sebenarnya ini fun fact ya, aku itu dulu full stack developer. Jadi aku tuh dulu programmer yang punya dendam sama QA di tempat aku. Bukan dendam sih, itu bahasa kasarnya. Lebih ke penasaran dan agak kesel. Kenapa kok waktu aku tiap ngerjain itu tuh selalu dibalikin karena ada isu nih, balikin kerjain lagi. Ada isu lagi, balikin kerjain lagi. Karena menurutku tuh udah aman nih, udah oke. Kenapa kok dibalik-balikin terus? Akhirnya dari situ aku penasaran. Sebenarnya QA itu ngetesnya apa aja? Terus apa aja sih yang harus sesuai gitu, maksudnya kriteria mereka itu apa itu. Jadi aku penasaran dari situ.
Nah, karena penasaran itu awalnya jadi aku ikut bootcamp dulu banyak banget. Dulu itu aku pernah dalam satu waktu ya, dalam rentang 3 bulan itu ada 10 bootcamp bersamaan. Dan itu tuh menguras waktu dan energi banget, cuman menurut aku worth it karena dari situ aku bisa tahu banyak hal. Satu bootcamp ke bootcamp lain itu punya sesuatu yang beda-beda gitu. Misal di bootcamp A dia mengajarkan ini automation toolsnya, misal di bootcamp B itu pakai automation tools yang lain. Jadi skill aku tuh bertambah. Dari situ aku rasa memang aspirasi karir aku ada di QA. Gitu sih. Oke. Tantangan terbesar apa sih Mbak dalam pekerjaan saat ini? Tantangan terbesarnya itu posisi aku yang awalnya kesel sama QA itu dibalik. Jadi aku dimusuhin sama developerku karena aku sering ngasih isu gitu. Jadi tantangan terbesarnya ya memang harus berani buat ngomong dan jelasin kenapa isu ini tuh bisa disebut isu. Isu ini bisa disebut isu ini bisa disebut bug dan lain sebagainya. Itu harus bisa jelasin dan harus bisa ngasih pengertian juga ke developer supaya bisa dikerjakan tepat waktu. Karena biasanya tuh mereka itu cenderung merasa isu yang kita kasih itu tuh menurut mereka minor, jadinya tuh prioritasnya diturunin. Padahal karena itu minor menurutku kan jadi pengerjaannya tuh jadi lebih cepat. Nah dari situ itu struggle-nya tuh di situ, lebih ke komunikasi sih. Harus benar-benar bisa jelasin kenapa isu ini itu harus dikerjakan dengan segera. Oke, gimana sih Mbak cara ngimbangin antara kuliah dan juga kerja atau freelance gitu? Cara ngimbanginnya dulu itu sebenarnya aku memutuskan untuk ambil magang itu karena perkuliahan aku udah selesai di semester 6. Jadi 2 semester itu aku sebenarnya kuliah cuma bayar doang karena nunggu nilai sama ngurusin berkas-berkas sidang dan sebagainya gitu kan. Jadi dari situ aku berani untuk apply yang work allocation-nya itu on-site atau hybrid. Nah, kebetulan dapat pertamanya itu remote, jadi dari situ aku terima aja gitu kan, karena namanya juga masih butuh tempat untuk bikin pengalaman atau bikin experience gitu-gitu. Jadi aku terima semua yang menerima aku itu aku okein gitu. Terus habis itu cara bagi waktunya, karena waktu itu juga aku di ujung semester, jadi tuh kayak lagi nggak ada kegiatan apa-apa sih. Cuman lebih bingungnya itu waktu udah kerja aku harus ngurusin dokumen sidang sama yudisium yang banyak banget. Kalau cara aku yang pertama memang harus punya temen dekat dari awal. Jadi relasi itu sangat penting dan memilih teman yang tepat itu penting banget. Jadi dari situ, dari aku jauh sama teman-temanku dan ketika aku membutuhkan bantuan mereka, dari situ kamu juga bakalan tahu temen kamu yang benar-benar temen tuh yang mana. Itu sih yang aku dapat pengalaman kecilnya. Nah, dengan aku punya temen yang menurutku dia emang sahabat aku banget, jadi aku minta bantuan dia untuk nyerahin dokumen aku. Nah, sebelum aku nyerahin dokumen aku juga info ini ke dosen pembimbing aku atau ke TU atau ke lain sebagainya kalau aku itu dokumennya tuh nitip ke temen aku karena posisinya aku sekarang lagi kerja di luar kota dan aku gak bisa kalau harus pulang mendadak tuh. Dan alhamdulillahnya semua dosen informatika itu fleksibel dan mempermudah semua urusan aku waktu lagi siapin berkas-berkas buat sidang. Jadi harus bangun relasi itu penting. Relasinya tuh nggak cuma sama temen tapi sama dosen juga harus jalin komunikasi yang bagus gitu sih supaya dipermudah juga. Gimana sih Mbak tipsnya sampai bisa menjadi mahasiswa terbaik nih ya, lulusan terbaik, dan juga selain itu lulus tanpa skripsi, tipsnya tuh gimana sih Mbak? Jadi dulu itu sebenarnya aku nggak bisa mendefinisikan dengan mutlak kalau aku adalah orang yang well planned, tapi aku selalu mengusahakan kalau setiap mengambil keputusan aku tuh bikin planning. Jadi dulu setelah aku memutuskan oke, aku akan kuliah, itu aku semuanya aku planning. Aku akan kuliah di kampus ini, aku akan ambil jurusan ini. Di jurusan ini tuh ada apa aja itu aku catat, aku riset semuanya. Ada himpunan, ada BEM, ada senat, ada komunitas, ada lain sebagainya termasuk asisten. Mulai dari camaba itu aku udah pilih aku mau jadi bagian dari mana. Nah dari situ aku juga breakdown dari semester 1 sampai 3 aku fokus ngapain. Dari semester 4 sampai 6
aku fokus ngapain, dan selanjutnya aku fokus ngapain. Jadi emang bener-bener harus bikin planning jangka pendek dan jangka panjang supaya semuanya itu rapih gitu. Nah, selain bikin rencana, harus bikin plan B, C. Aku dulu bikinnya tuh sampai plan F. Banyak banget, karena aku selalu antisipasi dan selalu mikirin worst case, misal plan aku tuh nggak berjalan sesuai sama yang aku harapin, atau bahkan ngasih hasil yang buruk banget gitu. Maka aku harus jalanin plan yang lainnya. Kalau aku bisa ngasih bocoran sedikit, dulu tuh dari semester 1 sampai semester 3 aku bener-bener fokus untuk menjalin pertemanan seluas-luasnya. Aku cari banyak banget temen dari situ, sampai-sampai aku kayak kalau zaman kuliah itu berarti kayak sering ngopi lah, ngopi ke tempat satu ke tempat lain, ke circle satu ke circle lain untuk cari pertemanan. Lalu di semester 4 sampai semester 5 di situ aku udah mulai fokus untuk mikirin kira-kira bidang minat apa yang mau aku ambil. Aku mulai ikut MSIB itu semester 5, dan itu angkatan aku tuh belum tahu apa itu MSIB mau ngapain aja. Bisakah kita yang semester 4 ikut MSIB untuk dijalankan di semester 5 itu kita nggak tahu, dan rata-rata tuh masih pada takut-takut. Nah, karena aku tuh orangnya cukup nekat ya, jadi aku cobain aja semua yang memungkinkan untuk dicoba. Jadi dari semester 4 semester 5 itu aku bener-bener cari semua peluang yang aku bisa ikutin. Akhirnya aku ikut ke MSIB. Waktu itu tuh aku magang di PT Solusi 3 Selaras atau Solutif. Di situ aku jadi full stack Laravel developer. Nah, jadi di situ tuh aku selain belajar ngoding, aku juga belajar unsur-unsur dalam pekerjaan atau di industri itu seperti apa. Jadi ada SDLC yang harus diterapkan, terus ada profesi-profesi lain di bidang IT yang akan sering tektokan sama programmer dalam pekerjaan tuh seperti apa. Itu aku belajar di situ banyak. Setelah itu di semester 5 aku habis itu di semester 6 dan semester 7 itu semester 6 sih khususnya. Semester 6 itu aku fokus buat bikin TA aku. Nah, waktu itu tuh awalnya aku pengen bikin jurnal Sinta 2 sama temenku. Nah, terus kita konsultasi. Awalnya itu aku sama temenku pernah ikut Gemastik. Gemastiknya itu soal metaverse untuk prodi pertanian kalau nggak salah. Jadi kita simulasi pertanian atau menanam itu pakai metaverse. Nah, setelah aku konsultasi ke dosen pembimbing aku, ternyata kalau mau bikin seperti itu kan full ke RPL. Nah, itu tuh bakalan kesusahan kalau terbit di Sinta 2 karena nggak ada kontribusinya. Karena Sinta 2 itu kan harus ada kontribusi harus ada hasilnya gitu. Sedangkan kalau RPL biasanya yang keluar itu cuman metode dan lain sebagainya. Nah, itu nggak bisa diterima kalau nggak salah ya. Aku juga udah agak lupa. Sehingga pilihan satu-satunya itu adalah ke Sinta 1 atau ke Scopus. Di situ dosen pembimbing aku tuh udah nekanin kalau mau terbit ke Sinta 1 itu memang harus usahanya tuh lebih besar karena susah banget untuk tembus. Jadi di situ kita mikir lagi apa kita mundur aja dan pilih skripsi. Itu udah mulai agak-agak bimbang. Nah, setelah itu kita diajak meeting lagi sama dosennya karena waktu itu aku sama Bu Vina. Nah, berhubung Bu Vina itu dosennya data science ya. Jadi agak kesusahan juga gitu karena agak aneh nih. Topik kita itu RPL, tapi dosen kita data science gitu. Nah, akhirnya kita dihubungkan lah sama Pak Wahyu oleh Bu Vina ini. Jadi, dosen pembimbing pertama aku itu Pak Wahyu, dosen pembimbing duanya itu Bu Vina. Nah, jadi Pak Wahyu itu ngasih ide kalau ikut conference aja, karena barusan ada peraturan baru kalau bisa ikut conference untuk konversi ke TA. Nah, karena satu tim aku 3 orang, jadi kita bikin satu-satu nih dengan tema yang sama tapi metodenya berbeda. Nah, untuk temanya itu kita ada pemetaan soal hubungan pencegahan bullying untuk menggunakan virtual reality. Jadi dari topik itu kita pecah jadi 3 dengan beberapa metode yang beda-beda. Nah, kita bertiga semuanya ikut conference. 2 ikut di iContin yang diselenggarakan oleh UMM. Kalau aku ikut Sotvia, itu diselenggarakan di luar negeri. Jadi waktu itu online gitu. Nah, habis itu setelah semester 6 itu full bikin papernya, terus kita translatein juga, dan translate paper itu ternyata nggak bisa disamakan dengan kita translate seperti biasa. Karena ada kata-kata ilmiah itu yang
agak sulit gitu untuk ditranslate, agak repot gitu, jadi harus dibaca lagi, translate lagi, dibaca lagi. Jadi waktu itu aku kebetulan ada temen yang memang dia tuh terbiasa untuk translate jurnal, jadi aku minta bantuan untuk ditranslatekan dan langsung lolos untuk paper aku tanpa revisi. Itu menurut aku tuh sebuah pencapaian yang luar biasa banget nih, karena aku nggak ada revisi sama sekali. Sedangkan temen aku yang 2 ikut accounting itu ada revisinya. Jadi aku ngerasa kayak emang penulisan aku ini udah sempurna banget apa atau gimana. Jadi dari situ bahkan kita bertiga itu ditawarin untuk jadi asisten peneliti sama kedua dosen pembimbing kita. Jadi kalau bisa dibilang sih sampai sekarang sebenarnya kita masih terus nulis, tapi kemarin itu sempat stuck karena lagi sibuk banget ngurusin sidang, ngurusin yudisium dan lain sebagainya gitu. Nah, terus di semester 7 itu aku udah mulai keluar dari asisten karena aku rasa pengalaman aku di lab itu udah cukup banget, udah banyak banget yang aku ambil. Jadi aku memutuskan untuk berhenti dan langsung terjun ke industri gitu. Jadi mulai dari magang, waktu itu sebenarnya aku pernah magang di Bandung tapi nggak lama. Setelah itu aku dapat panggilan kerja, jadi aku nggak lanjutin di sana. Dari situ sih aku keluar dari lab gitu. Itu sih perjalanannya. Kalau apa ya, kehidupan aku di sana itu sebenarnya biasa-biasa aja. Biasanya kan orang tuh, bukan orang sih, kayak teman-teman aku kebanyakan itu takut untuk kerja. Aku takut nih kerja di Jakarta nanti gimana, kan di sana tuh kayak pergaulan bebas, terus habis itu kriminalitas tinggi, habis itu polusi dan lain sebagainya. Dulu tuh sebenarnya aku juga takut sih, kayak nanti aku bisa nggak ya hidup sendiri nih di sana, survive, aku bisa nggak sih. Ternyata bisa-bisa aja, asalkan harus di planning semuanya. Jadi aku planning nanti aku kalau udah nyampe Jakarta, planning yang kecil-kecil nih, aku begitu nyampe aku bakalan kemana. Sebelum nyampe nih, sebelum aku berangkat, aku harus udah dapat apa, udah dapat kos lah, udah dapat ini info dan lain sebagainya tuh aku udah harus cari tahu semuanya baru aku siap untuk berangkat. Jadi benar-benar harus di plan semuanya. Menurut aku kalau kita itu udah terbiasa planning, jadi apa yang kita rencanakan itu mulus banget semuanya. Sebenarnya aku juga nggak mulus-mulus banget, tapi karena aku ada plan B dan lain sebagainya, jadi aku bisa running plan-plan itu untuk gantiin plan aku yang nggak sesuai sama ekspektasi. Gitu sih. Oke, kalau selama ini udah magang berapa kali tuh Mbak totalnya? Kalau total ya, semua magang selama ini tuh aku ikut 2 tipe magang. Ada magang yang paid dan magang yang unpaid, dibayar dan nggak dibayar. Kalau magang dibayar aku total udah 4 kali, 1 sebagai full stack developer dan 3-nya itu QA. Kalau yang unpaid itu aku udah banyak banget sih, mulai dari maba aku udah ikut magang-magang unpaid gitu-gitu sih. Jadi kalau unpaid itu biasanya aku ambil untuk pengalamannya sama ilmunya. Kalau yang paid ya jelas aku ambil salary, karena dari salary itu aku bisa menilai, bisa menghargai skill aku. Jadi kalau biasanya nanti ada wawancara kerja itu kan ditanyain expected salary itu. Nah dari situ aku bisa kasih harga diri aku sesuai dengan yang aku inginkan dan sesuai dengan skill yang aku udah bisa. Jadi dari pengalaman aku magang yang dibayar itu sih yang paling kelihatan. Dan juga kalau magang yang dibayar itu loadnya lebih besar daripada magang yang nggak dibayar gitu, karena memang mereka kan membayar kita untuk mengerjakan pekerjaan, jadi loadnya lebih besar. Kalau bekerja yang bukan magang ini itu jauh lebih besar lagi. Kalau tipsnya buat temen-temen yang mau magang nih tapi masih takut tuh gimana Mbak? Sama bingung milih di mana magangnya? Oke, kalau takut ya menurutku itu selama kalian belum tahu akan seperti apa ke depannya, itu jalanin aja dulu gitu. Jangan mendahului takdir, jangan mendahului ketentuan gitulah. Karena kalau misal Allah itu udah ngasih tahu kamu bisa nih ngelakuin ini, aku belum ngasih tahu apa-apa tapi kamu udah takut, nah berarti kan kamu sok tahu gitu loh kasarnya. Jadi jangan sok tahu atas kemampuan kamu gitu. Coba aja dulu. Kalau kamu nggak coba, kamu juga nggak akan tahu sebenarnya kemampuan kamu tuh ada di mana, udah sampai mana, udah sejauh apa kalau kamu nggak berani nyoba itu. Kalau kata nenek aku sih, selama kamu nggak nyolong atau nggak nyuri, nggak usah takut, intinya itu. Jadi jangan takut. Terus habis itu kalau merasa kebingungan, masih banyak waktu untuk kalian mendalami bidang-bidang yang
memang dari awal tuh kalian lirik gitu. Kalau kalian masih kesusahan nih, misal lagi struggle di coding, aduh aku kesusahan banget ngoding, aku tuh nggak bisa, aku pengen kerjanya di IT tapi aku tuh nggak mau yang ngoding, ya udah kalian bisa cari alternatif lain. Misal kalian punya jiwa estetika yang tinggi, kalian bisa jadi graphic design, ilustrator, 3D design, animator, atau UI UX, atau UX researcher. Itu kan berbeda-beda tuh posisinya, ada banyak. Itu kalian bisa pilih salah satu. Kalau misal kalian itu benar-benar nggak punya jiwa estetika yang tinggi, terus juga nggak bisa ngoding, merasanya tuh nggak bisa ngoding, aku nggak bener-bener nggak tahu nih, nol foto lah intinya di bidang informatika itu aku harus jadi apa, tapi aku masih pengen di bidang IT atau di perusahaan IT, karena ya kita semua tahu kalau prospek kerjanya tuh luas sekali kan. Kalau gitu kalian tuh bisa ke bagian produk itu bisa jadi project manager, project coordinator, product owner, QA, terus habis itu bisa jadi Scrum Master dan lain sebagainya. Jadi di situ tuh nanti belajarnya itu lebih ke dokumentasi, terus penulisan. Jadi penulisannya itu kayak technical writing gitu loh, penulisan secara teknis. Nanti kalian bisa belajar itu banyak banget di Google. Nah, sebelum kalian memulai ini, misal kalian bener-bener bingung banget nih harus mulai dari mana. Pertama, selain kuliah, banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan di luar. Contohnya bisa ikut MSIB. Kalau misal kalian MSIB daftar magang tapi kok nggak keterima, ya udah daftar SIB aja. Daftar SIB, ambil capstone-nya itu untuk project atau untuk portofolio kalian. Terus ambil bootcamp di luar. Kalau misal bootcamp-nya mahal atau berbayar nih, misal jadiin itu kayak investasi ke diri sendiri. Karena dulu aku juga gitu. Aku bayar sekian rupiah gitu ya. Aku bayar sekian rupiah untuk bootcamp yang aku jalani. Itu aku rasa aku nggak mengeluarkan uang karena itu balik dengan cepat ke aku gitu. Jadi anggap aja uang yang kalian keluarin untuk bootcamp itu investasi ke diri sendiri, karena hal pertama yang harus dilakukan sebelum berkarir itu ya harus investasi ke diri sendiri. Seseorang yang udah kerja bertahun-tahun juga mereka tetap akan ikut perkembangan zaman kan. Jadi karena kita mumpung anak IT, kita tahu bootcamp itu di tempatnya tuh tempat mana aja yang buka. Jadi ya udah kita manfaatkan itu sebaik-baiknya, ikut, terus kita juga belajar, ambil project-projectnya jadi portofolio, kembangin CV-nya, terus kalian bisa mulai daftar-daftar. Tapi kalau mendaftar biasanya kan di form itu, kalau misal mendaftarnya tuh perusahaannya itu pakai form sendiri ya, biasanya pakai ClickUp atau pakai form-form yang lain, kan ada expected salary. Nah, sebagai kita yang fresh graduate atau masih mahasiswa aktif yang nol pengalaman, jadi penulisan salary-nya itu kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian. Jangan terlalu tinggi karena nanti gak bakal dilirik ya sama HRD, tapi juga jangan terlalu rendah supaya kalian itu tenaga, pikiran yang dikeluarkan itu sebanding dengan apa yang dihasilkan. Kesan dan pesannya buat temen-temen yang lagi ngerjain skripsi atau mau lulus lewat jalur jurnal, gimana tuh Mbak? Kalau tips untuk TA, yang pertama harus disadari, harus dimengerti bahwa ketika sudah memutuskan untuk mengerjakan TA, sebenarnya bukan memutuskan, sudah waktunya untuk mengerjakan TA, maka harus sadar diri kalau TA itu sesuatu yang membutuhkan perhatian penuh, perhatian ekstra, dan benar-benar harus meluangkan banyak sekali pengorbanan untuk bikin TA itu. Jadi tips dari aku, pertama harus serius banget. Yang kedua harus dijadwal. Misalkan TA kalian itu judulnya sulit sekali, penelitiannya itu banyak, variabelnya banyak, maka harus dijadwal. Hari ini ngerjain apa, hari ini bimbingan, hari ini ngerjain revisi bimbingan dan lain sebagainya. Tuh bener-bener harus rajin kalau memang pengen lulus yang cepat. Terus habis itu kalau mau pakai ekuivalensi, cari info seluas-luasnya dan info yang valid banget. Soalnya biasanya kan kita infonya tuh cuma dari teman, infonya cuma dari info-info yang sebelum-sebelumnya, karena bisa jadi peraturan-peraturan itu kan berkembang, peraturan-peraturan itu kan berubah. Takutnya kita udah nyiapin nih jurnal, kita udah nyiapin paper, ternyata nggak bisa kekonversi karena satu dan lain hal. Jadi benar-benar harus di make sure
ketika kalian ingin memutuskan, oke, aku akan selesaikan skripsi aku semester ini, pastikan bahwa semester ini peraturan itu tuh nggak akan berubah. Gimana caranya? Jalin komunikasi yang baik dengan dosen, jalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak di prodi itu, supaya kalian nggak ketinggalan info dan nggak salah info juga. Kalau TA memang lebih ngacunya ke info, jadi infonya itu nggak boleh sampai salah, nggak boleh sampai meleset. Terus yang kedua, ngerjain TA-nya itu atau jurnalnya atau papernya itu dengan maksimal gitu, diteliti lagi penulisannya, habis itu formatnya, karena kalau jurnal itu kan ada formatnya beda-beda, ada yang JOIF, ada yang IEEE dan lain sebagainya. Itu benar-benar dibaca di ketentuannya pakai format yang mana, jangan sampai salah, karena biasanya respon dari publisher itu bisa lama sekali. Nah, lama sekali itu kalian bisa mengerjakan yang lain, jadi bisa mengerjakan plan kalian yang lain. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dengan baik, dengan matang, dan disiapkan plan-plan B dan lain sebagainya, supaya kalau plan A-nya nggak kejadian, mestinya nggak sesuai ekspektasi, kalian masih bisa lulus tepat waktu. Oke, terima kasih ya Mbak buat infonya. Sukses selalu. Terima kasih.